Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Model Pencatatan Data. Adapun anggota kelompok yang kami bertugas untuk memberikan materi presentasi adalah sebagai berikut. 1. Ada Della Mutiara Rafah. 2. Ada Nina Hamidah. 3. Ada Rido Andi. 4. Nabila Nurika. 5. Suroya. 6. Satria Wicaksono. Materi pertama akan dijelaskan oleh Della Mutiara Arafah. Saya akan menjelaskan tentang data. Data diartikan sebagai identitas, yaitu segala atribut yang dimiliki oleh seseorang yang menggambarkan orang yang bersangkutan, yang membedakan antara orang tersebut dengan orang lain. Contohnya itu kayak data identitas pada akte kelahiran, paspor, kartu mahasiswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri. Contohnya kayak telah ditemukan sebuah tas sekolah berwarna merah dengan motif bunga-bunga berbahan kulit, terdapat pita merah di atasnya, dan bertali kain berwarna hitam. Jadi, data itu memiliki ciri-ciri gitu. Nah, terus ada data juga berarti informasi. Misalnya kayak suatu informasi mengenai keberangkatan pesawat di bandara. Terus, jadi dapat didefinisikan bahwa data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen pengumpulan data. Selanjutnya ada sifat data. Yang pertama ada bersifat kuantitatif. Data ini umumnya berupa angka yang diperoleh melalui proses pengukuran. Mendefinisikan pengukuran sebagai suatu proses membandingkan antara alat ukur dengan objek ukurnya. Yang kedua ada bersifat kualitatif. Data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu. Data dalam ranah penelitian. Data mutlak diperlukan dalam ranah penelitian. Di dalam konteks penelitian, data diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan kendaraan untuk dapat bergerak. Dalam penelitian apapun, pasti melibatkan data sebagai bahan atau materi yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu. Penelitian kuantitatif atau kualitatif jelas membutuhkan data, tetapi ada perbedaan data di antara keduanya, yaitu yang pertama, untuk penelitian kuantitatif, bentuk datanya biasanya berupa angka yang akan diolah dengan suatu metode tertentu, yang nantinya dihasilkan angka tertentu dengan rumus tertentu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, penelitian kualitatif. Bentuk datanya berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umumnya digunakan. Beberapa metodenya yaitu wawancara, yaitu memperoleh keterangan dalam kurung yaitu memperoleh keterangan atau informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab. Observasi dalam kurung yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Studi dokumentasi dalam kurung yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian peneliti.
biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik, dan fokus group discussion ya dalam kurung, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Penggunaan metode harus disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan data kualitatif lebih fleksibel dibandingkan dengan data kuantitatif. Ingatlah satu hal, bahwa apapun metode pengumpulan data kualitatif yang kita pilih sedapat mungkin jangan mengganggu kealamian situasi yang sedang kita teliti, karena itu akan berpengaruh pada hasil temuan dalam penelitian kualitatif. Artinya saat melakukan pengumpulan data dengan metode apapun, sebisa mungkin kita tidak memanipulasi keadaan sekitar subjek supaya kita bisa mendapat hasil yang alamiah. Berikut ciri-ciri penelitian kuantitatif dan kaitannya dengan metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, konteks dan setting ilmiah atau naturalistik. Penelitian dengan konteks dan setting apa adanya atau ilmiah, bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau manipulasi variabel. Haram hukumnya bagi seorang peneliti kualitatif untuk memanipulasi setting alamiah yang ada. Setting alamiah di sini terkait dengan lingkungan, situasi kondisi, relasi antar individu, nilai, budaya, pola pikir, dan lain-lain. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku. Memahami dalam konteks kualitatif menggunakan tools berupa instrumen penggalian data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan focus group discussion yang tepat. Yang ketiga, keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Peneliti perlu melakukan hubungan yang erat dengan subjek yang diteliti agar mendapatkan pemahaman mendalam dan dapat memaknai realitas atau bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku subjek. Seringkali, peneliti melakukan observasi terlibat atau participan observation. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peneliti kualitatif karena harus membina hubungan erat dan keterlibatan secara mendalam dengan subjek yang diteliti. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang khas kualitatif tanpa adanya treatment atau manipulasi variabel. Penelitian kualitatif tidak membuat perlakuan, manipulasi variabel, dan menyusun definisi variabel operasional. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang khas kualitatif, seperti observasi dan wawancara yang umumnya mutlak digunakan. Penggunaan instrumen pengumpulan data kualitatif bersifat fleksibel, artinya dalam satu penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan beberapa instrumen haruslah dengan alasan kebutuhan dan tuntutan akan akurasi dan kekuatan validitas reliabilitas data. Tidak menjadi lebih baik nilainya jika menggunakan beberapa instrumen didasari karena gengsi dan agar penelitian terlihat lebih canggih. Yang kelima, adanya penggalian nilai atau values yang mengandung suatu perilaku. Salah satu tujuan penelitian kuantitatif untuk kepentingan generalisasi. Sementara, nilai-nilai di atas dapat membatasi kepentingan generalisasi. Sebaliknya, penelitian kualitatif justru menggali nilai yang terkandung dari suatu perilaku, memandang nilai-nilai yang dikandung dari suatu perilaku, dan memandang nilai-nilai yang dikandung oleh individu yang diteliti sebagai suatu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan. Yang keenam, penelitian kualitatif bersifat fleksibel.
Yang dimaksud adalah tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah di lapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian. Ketika pada awal penelitian, hanya observasi dan wawancara saja yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Tetapi jika diperlukan teknik lain yang bersifat mendukung seperti focus group discussion dan studi dokumentasi, maka teknik tersebut dapat digunakan pada saat itu juga. Yang ketujuh, tingkat akurasi data dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif mendapatkan akurasi data dengan melakukan hubungan yang erat dengan subjek yang diteliti dengan konteks dan setting yang alamiah. Semakin erat dan mendalam hubungan yang terjalin antara peneliti dan subjek yang diteliti, maka semakin mengikis topeng-topeng ataupun tabir ketidakjujuran, sehingga data yang diperoleh akan semakin akurat dan terpercaya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurika Utada. Saya akan memberikan materi tentang 5 model observasi yang umum dikenal dan sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif. Kelima model observasi tersebut antara lain 1. Participant charts, 2. Anecdotal record, 3. Behavior telling and charting, 4. Checklist, dan yang kelima ada ranting scale. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan apa sih yang disebut dengan participation chart, anecdotal record, behavior telling and charting, checklist, and rating scale. Anecdotal record adalah mencatat perilaku yang khas, unik, dan penting yang dilakukan subjek penelitian. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah perilaku yang dicatat dengan metode ini merupakan perilaku yang memiliki keunikan tersendiri. Jadi, perilaku itu hanya muncul sesekali saja. Jika perilaku yang diobservasi merupakan perilaku yang sering muncul, sebaiknya nggak usah pakai metode ini. Dalam metode ini, observer mencatat dengan teliti dan merekam perilaku-perilaku yang dianggap penting dan bermakna sesegera mungkin setelah perilaku tersebut muncul. Catatan tersebut harus sedetail dan selengkap mungkin sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tanpa mengubah kronologisnya. Kelebihan pada metode ini ada pertama, penggunaannya sangat sederhana karena bermodalkan alat tulis doang seperti kertas kosong, pensil, penghapus, pulpen, dan lain-lainnya. Kedua, pemahaman yang lebih tepat dan akurat dari tingkah laku unik dan spesifik lebih mudah didapatkan. Adapun kelemahan pada metode ini. Pertama, waktu yang dibutuhkan itu sangat banyak. Terkadang perilaku yang unik dan khas kemunculannya tidak dapat diprediksi. Kedua, sulit diterapkan kepada subjek teliti yang banyak atau komunal. Tipe-tipe anecdotal record ada beberapa tipe. Di antara lain ada tipe evaluasi. Tipe evaluasi itu biasanya disesuaikan dengan namanya. Evaluasi yang berarti hasil akhir dari suatu perilaku yang muncul. Contohnya, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, terima atau tidak terima, jujur atau tidak jujur, dan lain-lainnya. 2. Ada tipe imperatif. Peneliti melakukan interpretasi suatu perilaku berdasarkan kecenderungan-kecenderungan atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan alasan atau sebab akibat yang cukup kuat. Contohnya nih,
Anissa adalah seorang remaja yang baik hati dan taat beribadah. Dalam 2 hari ini, Anissa terlihat sangat emosional, mudah marah, mudah tersinggung kepada temannya. Walaupun temannya hanya melakukan kesalahan yang kecil, tetapi kemarahan Anissa itu sangat berlebihan. Dalam 2 hari ini, si Anissa tidak melakukan sholat, membaca buku, dan lain-lainnya. Padahal, biasanya ia sangat rajin membaca buku dan beribadah. Dari kecenderungan dan kemungkinan yang ada, cukup kuat untuk dilakukan interpretasi terhadap perilaku Anissa, yaitu Anissa sedang mengalami menstruasi. 3. Tipe deskripsi umum. Tipe ini merupakan catatan perilaku subjek berisi situasi dalam bentuk pernyataan umum. 4. Deskripsi khusus. Hampir sama sih dengan tipe deskripsi umum, tetapi lebih bersifat khusus dan lebih detail, yaitu berisi tentang catatan perilaku subjek serta situasi dalam bentuk pernyataan khusus. Kedua, ada checklist. Checklist adalah pencatatan terhadap ada atau tidak adanya suatu perilaku tertentu yang disajikan dalam bentuk daftar statement perilaku. Dari mana sih peneliti memunculkan indikator perilaku tersebut? Indikator perilaku muncul dan diturunkan dari dimensi variabel yang telah dipilah dan ditentukan sebelumnya. Jika dimensi variabel tersebut sudah jelas batasannya dan sudah memiliki definisi operasional yang jelas, maka dapat diturunkan menjadi indikator perilaku. Selanjutnya ada participant chart. Participant charts itu adalah merekam atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek yang diobservasi secara stimulan dalam suatu kegiatan tertentu. Kegiatan atau aktivitas yang umumnya diterapkan pada metode ini adalah kegiatan atau aktivitas berkelompok yang dilakukan secara bersama-sama, di mana salah satu tujuan dari metode ini adalah melihat seberapa banyak atau seberapa sering keterlibatan partisipasi dalam keaktifan dari setiap subjek yang diobservasi pada waktu yang sama. Selanjutnya, ada ranting scale. Ranting scale adalah hampir sama dengan model checklist dan participation chart. Perbedaannya terletak pada kuantitas dan kualitas dari perilaku yang diteliti. Peneliti dapat lebih detail dalam melihat dan menghitung kuantitas atau jumlah perilaku yang dimunculkan yang disertai dengan kualitas perilaku tersebut. Dalam melakukan observasi dengan metode ini, terlebih dahulu peneliti harus menentukan perilaku yang hendak diobservasi, menyusun perilaku tersebut menjadi bentuk-bentuk item-item pernyataan. Kemudian dicantumkan pilihan jawaban berupa kontinum. Selanjutnya dan terakhir ada telling and charting. Telling and charting itu adalah mampu mengubah hasil kuantifikasi menjadi bentuk grafik. Lebih spesifik lagi, metode ini mampu menguantifikasikan perilaku yang muncul dalam suatu rentang waktu yang ditentukan. Misalnya nih, berapa kali seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam ring basket dalam waktu 1 menit. Terus ada lagi contohnya, berapa kali seorang menghabiskan rokok dalam 1 hari, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan pada metode telling and charting, model ini mampu
mencatat perilaku yang batasannya tidak jelas dan tumpang tindih dengan perilaku lainnya. Karena sulitnya memilah perilaku yang tumpang tindih satu sama lain, caranya adalah dengan menghitung durasi waktunya setiap perilaku tersebut muncul. Dari rentang waktu observasi tersebut dapat dilihat perbandingannya dengan membuat grafik perbandingan antara satu waktu dengan waktu lainnya. Kesimpulan dalam model pencatatan data, itu ada posisi data dalam sebuah penelitian, ibarat bahan bakar yang akan diolah untuk mendapatkan hasil penelitian. Kedua, ada bentuk data dalam penelitian kuantitatif berupa angka, sedangkan bentuk data penelitian kualitatif adalah pernyataan, kalimat, atau narasi yang diperoleh dengan menggunakan instrumen pengumpulan data khas kualitatif. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara observasi dan focus group discussion. Penggunaannya didasari oleh kebutuhan dan tuntutan penelitian yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.